Halo, Om Swastiastu, kembali lagi di Eco Warrior dengan aku Diva dari Ecotourism Bali dan hari ini aku lagi di Friends of the National Parks Foundation bersama Pak Bayu. Siap. Halo Pak Bayu, apa kabar? Baik, terima kasih. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Bayu mungkin mau memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke. Selamat siang, Om Swastiastu. Nama saya IGD Nyoman Bayu Wirayuda, biasa dipanggil Bayu. Saya salah satu pendiri dari Friends of National Park Foundation dan kebetulan juga sejak tahun 97 sampai saat ini sebagai ketuanya. Terima kasih. Mungkin boleh diceritain nggak Pak? Sebenarnya FNPF itu apa sih? Kami salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada kegiatan pelestarian satwa liar yang dilindungi. Namun dalam kegiatannya kami melakukannya dengan pendekatan yang terpadu. Dalam hal ini menggabungkan antara kegiatan konservasi satwa liar dengan konservasi habitatnya, juga dengan melakukan berbagai jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kenapa kami melakukan hal itu? Karena kami sangat menyadari semua hal itu terkait ya. Jadi permasalahan kepunahan satwa biasanya diawali oleh kekurangan mampuan ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan oleh orang yang punya modal untuk mengeksploitasi. Dan kalau kita ingin mengembalikan itu juga kita tidak hanya bisa mengembalikan satwanya saja ke alam, tapi harus dipastikan satwanya itu punya habitat yang cukup untuk hidup. Dan masyarakat di mana kita melakukan kegiatan konservasi satwa harus juga mendapatkan manfaat ekonomi paling tidak. Oke, jadi ada penyelamatan dan juga pengembalian mereka ke habitat aslinya ya. Oke, kemudian kalau boleh tahu satwa liar apa aja sih yang pernah diselamatkan oleh FNPF? Supaya tidak ada salah persepsi, kami tidak dalam posisi melakukan yang sering disebut rescue karena kami tidak punya wewenang ya. Yang punya wewenang itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. Tapi kami memfasilitasi wewenang dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali untuk menampung, merehabilitasi dan melepasliarkan ke alamnya. Jadi itu peran kami. Dari satwa-satwa yang paling banyak adalah dari jenis burung-burung. Karena kita ketahui pasar ilegal di sini lebih banyak kan yang dijual burung. Mungkin ada beberapa satwa yang diselundupkan seperti dari jenis primata atau kemarin ada buaya, bahkan ada beruang madu, itu sangat kecil kasusnya. Jadi lebih banyak di sini burung ya. Burung paruh bengkok atau burung burung kicauan juga ada. Kemudian yang juga trennya tinggi adalah burung pemangsa seperti burung elang, burung hantu. Oke, menarik. Oke, kemudian nih Pak, upaya sustainability apa sih yang dijalankan oleh FNPF ini? Dan kalau misalkan dari list SDG nih, FNPF ini berfokusnya kemana sih Pak? Dan mungkin udah ada dampak apa aja sih yang udah tercapai dari menjalani upaya itu? Ya, kami yang memang seperti yang kami utarakan dari awal, fokus kami adalah pelestarian alam ya. Tetapi dalam kegiatannya itu terkadang melakukan suatu pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat peluang alternatif pendapatan. Dan mau tidak mau kita menyentuh di bidang pendidikan, menyentuh bidang dengan keahlian saya beberapa tahun di pariwisata, kita juga melatih masyarakat untuk bisa berkecimpung di kegiatan wisata, tapi kami lebih fokus ke wisata yang lebih menghargai alam. Tapi selalu kami mulainya dengan wisata relawan, karena wisatawan yang datang kepada kami, kalau mereka memang niatnya sebagai relawan, dia sudah mau membantu, bukan hanya mau untuk menyenangkan diri sendiri, tapi mereka juga mau membantu masyarakat, memberdayakan masyarakat. Dan di setiap kesempatan kami itu selalu upayakan ada pendidikan konservasi sebagai kalau tergantung sekolahnya, kalau mereka sebagai ekstrakurikuler kita lakukan seperti itu. Tapi kalau seperti kegiatan kami yang sudah lumayan lama di Kalimantan, kami berhasil mengusulkan itu menjadi kegiatan kurikulum. Jadi hal itu yang paling banyak yang kita lakukan, penanaman pohon, pengembalian satwa ke alam. Tapi dampaknya kalau kita penanaman pohon kan sumber air juga bisa bagus. Pada saat kita melakukan kegiatan kita ada penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat. Kemudian dengan berkembangnya sosial media saat ini juga itu membantu masyarakat untuk mempromosikan wilayahnya. Jadi
kalau kita hanya pilih satu-satu, sepertinya kami terlalu kecil untuk bisa membuat perubahan. Tapi hampir semua lini itu kita lakukan, kecuali dari segi yang murni bisnis kami tidak ada kapasitas untuk itu. Oke, tadi aku dengar ada di Kalimantan. Jadi sebenarnya FNPF ini nggak cuma di Bali dong berarti ya Pak ya? Justru kami memulai di Kalimantan tahun 97. Jadi kegiatan ini sejarahnya adalah sebagai kegiatan sosial dari travel agent tempat saya bekerja dulu. Jadi saat itu ada kebakaran hutan hebat kan tahun 97, salah satu yang terbesar dalam sejarah di Indonesia, sehingga kami tidak mampu melakukan kegiatan operasional tour di situ. Nah, sebagai gantinya saya sendiri sebagai salah satu staf yang punya pendidikan dokter hewan, yang memang agak aneh sih, dokter hewan bekerja travel agent, tapi karena travel agent tempat saya bekerja itu memang memiliki produk yang sangat spesifik, yaitu ekspedisi satwa liar dan ekspedisi budaya, sehingga background sebagai dokter hewan sangat membantu. Nah, saat itu kami punya produk, salah satu unggulannya adalah tentang ekspedisi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, dengan adanya kebakaran hutan ini kan otomatis tidak ada bisa dilakukan. Nah, sebagai itikat baik dari perusahaan untuk membantu objek wisata di mana kita mencari nafkah, dikirimlah saya sana sebagai relawan selama 5 bulan. Nah, dari sejak itu beberapa klien kami yang tidak bisa datang untuk berwisata tidak minta refund, uangnya justru dipakai untuk mendanai kegiatan kami di sana. Nah, setelah itu berlanjut hingga sekarang. Perusahaannya tutup tahun 98. Yayasan yang saya kelola ini sampai hari ini masih sudah dari tahun 97. Berarti di mana aja tuh Pak, selain di Kalimantan dan di Bali? Di 2 provinsi, hanya Kalimantan Tengah dan Pulau Bali. Tapi di provinsi Bali kita ada di Nusa Penida. Kita yang pertama kali, yang paling kita bisa banggakan lah, mengembalikan Jalak Bali bisa hidup di alam. Untuk pertama kalinya setelah lebih 25 tahun, itu pernah diupayakan oleh berbagai pihak, berbagai ahli, berbagai negara. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan di Bali. Setelah itu di sini di Pusat Penyelamatan Satwa Bali, kemudian hampir bersamaan kita juga berusaha mendapat dukungan lebih luas dari masyarakat dalam hal perlindungan satwa. Kita buat namanya Besikelong Wildlife Sanctuary. Dan baru tahun ini ada lagi satu desa yang ikut melakukan perlindungan satwa dengan memberdayakan hukum adat. Jadi kami harap ini bisa membuat banyak pihak lain, tidak harus hanya lembaga kami, menggugah masyarakat untuk membantu pelestarian alam secara aktif. Berarti kan udah ada di 2 provinsi ya, kalau Kalimantan Tengah dan Kalimantan mana tadi Pak? Dan Pulau Bali saja. Dan Pulau Bali. Provinsi Bali, maaf. Provinsi Bali. Ya. Oke, kemudian dari 2 tempat itu pencapaian apa sih yang udah dibuat oleh FNPF? Kalau kita list sih lumayan banyak karena kita sudah lama ya. Paling tidak kalau di Kalimantan, terutama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, kami bisa membanggakan diri satu-satunya pihak yang berhasil melakukan kegiatan reboisasi di sana. Kita sudah menanam berapa juta pohon di sana dan masih berlangsung. Bahkan sekarang kami lebih cenderung melakukan agroforestry, karena dengan agroforestry ini tutupan lahan terpenuhi, masyarakat secara langsung mendapat manfaat secara jangka panjang. Kalau kita melakukan kawasan taman nasional, itu masyarakat paling mendapat pada saat bekerja. Tapi setelah itu dia tidak dapat lagi, kecuali dampak lingkungannya ya. Nah, itu yang kita di Taman Nasional. Dulu kita mengawali di Taman Nasional Tanjung Puting itu pelepas liaran orangutan. Kita sudah berhasil, kalau tidak salah 22 ekor yang kita berhasil. Dengan cost yang sangat rendah. Bagaimana itu Pak ceritanya Pak? Karena saya memberdayakan orang lokal yang mengerti, mereka kan tidak harus sekolah betul. Untuk bisa mengerti orangutan, karena mereka di situ sudah hidup bersampingan dengan orangutan. Ya, hidup bersampingan. Jadi itu yang kami utamakan, prioritas. Sama juga dengan program penanaman pohon kita juga lakukan dengan sangat murah. Bahkan kami kalau dengan jumlah yang banyak bisa dengan cost sekitar $0,7 untuk satu pohon. Kalau kita bandingkan dengan program yang lain, paling tidak mereka $1. Kita pernah juga dalam satu titik $0,5 pun kami sanggup untuk melakukan kalau kita dari donor asing. Ya karena kami memberdayakan masyarakat lokal dan overhead kita kecil karena lembaga kami itu semuanya harus mengerjakan semuanya. Semasih bisa tangan bergerak, otak masih berpikir harus dikerjakan. Iya benar. Ya, jadi itu yang di Kalimantan.
sampai saat ini yang paling banyak kita adalah penanaman pohon. Tapi beberapa sekolah sudah menjadikan program pendidikan konservasi kami sebagai program kurikulum, bukan hanya ekstra. Ya, sampai SMA di sana sudah memakainya. Menggait anak-anak sekolah juga ya, itu dari Ya. SD tuh Pak atau? Kami dari tingkat dulunya kami mengawali dari SMA, karena kami pikir orang SMA kan lebih gampang approach-nya karena umur karyawan kami sama mereka kan paling tidak sepantaran lah. Tapi setelah lama-lama kami pikir melihat kenyataan, setelah mereka tamat SMA lebih banyak kuliah ataupun bekerja di luar lokasi mereka. Jadi apapun yang kita sudah tanamkan hilang begitu saja. Jadi terlupakan. Ya, jadi sekarang kita lebih memfokuskan ke pendidikan dini mulai dari PAUD sampai sampai DSD. Itu yang lebih fokus kami sekarang. Kalau anak kecil kan siapa tahu tertanam di pikiran mereka ya. Ya kan anak kecil otaknya lebih banyak ya. Iya betul. Jadi itu yang kami sekarang, polisi kami kalau pendidikan konservasi kalau memungkinkan itu lebih di usia dini. Oke, lalu nih Kak, dalam menjalani upaya-upaya yang udah disebutkan tadi, ada tantangan apa sih yang biasanya dihadapi dan gimana sih caranya untuk menghadapinya sampai akhirnya tercapai nih yang diinginkan? Hampir di semua lini tantangannya ada. Tapi yang paling klasik dari LSM kan pendanaannya. Karena kita tergantung sama donor untuk bisa itu. Walaupun kami menjalankan beberapa kegiatan ekowisata, tapi tidak signifikan lah hasilnya. Sekali kegiatan ekowisata kami itu lebih banyak untuk membuat kami dikenal di lebih banyak tempat dan dapat peluang dukungan lebih banyak. Dan kendala yang kedua biasanya karena kami itu bekerja dengan satwa liar dilindungi ataupun bekerja di kawasan lindung, regulasinya terkadang tidak masuk akal. Kan kalau dari segi hukum kita harus menjalankannya. Tapi dari common sense, dari berpikir sederhana terkadang apa sih kita nanam pohonnya harus minta izin macam-macam, padahal kita kan tidak ada merusak. Orang dapat konsesi bisa dapat cepat. Kenapa kita nanam pohon saja tidak bisa? Kami mengalami itu. Kami sudah dapat dukungan dana untuk 10 juta pohon selama 5 tahun dan kami pikir itu dana terbesar yang pernah ada diberikan oleh donor untuk satu LSM. Tahun kedua udah tidak diizinkan menanam. Oh, padahal dengan niat baik malah dipersulit. Iya, itu kendala yang kita hadapi. Nah, kalau yang terjadi di masyarakat biasanya ada misalnya masyarakat 100-200 orang, cukup 3-5 orang yang kurang ajar bisa menghancurkan semua program. Jadi seperti itu kendalanya kalau kita. Karena kita kan sebagai lembaga masyarakat, swadaya masyarakat, kita tidak punya otoritas untuk melakukan tindakan hukum. Kali kita bisa melaporkan. Nah, sembari kita melaporkan belum diproses orangnya udah kemana-mana merusaknya gitu. Ya, jadi hal-hal itu. Jadi kalau di masyarakat biasanya sedikit orang yang punya itikat yang tidak baik itu bisa merusak semua program, bahkan dampaknya ke masyarakat komunitas itu sendiri. Kalau dari segi regulasi terkadang ya itulah mereka terkadang oknum-oknum petugas itu hanya mengatakan ini menurut aturannya seperti ini, walaupun mereka butuh sebenarnya, tapi terkadang seringkali kita yang diposisikan butuh mereka. Iya, jadi terbalik ya. Iya, nah itu terlalu sering kami alami, tapi itu sudah bagian dari pekerjaan kami. Jadi cara mengatasinya ya dengan kesabaran dan kekakuan. Jadi dua hal, kapan kita harus sabar, kapan harus kita ngotot, itu yang harus kita atur. Ya, berarti kalau dari pemberdayaannya sendiri memang harus cari orang-orang yang benar-benar niat ya. Yang memang benar-benar peduli sama masalah yang sedang ditanggulangi. Ya, kalau sekarang itu kami karena mungkin sudah umur saya juga sudah tidak terlalu muda lagi, kami sekarang cenderung melakukan kegiatan di mana masyarakat sendiri yang meminta kami berkegiatan di sana. Jadi dengan cara demikian saya pikir peluang keberhasilan kegiatan itu jauh lebih besar karena mereka sebagai komunitas sudah menunjukkan komitmen untuk berkecimpung di bidang konservasi. Tadi kan Pak Bayu udah cerita banyak nih mengenai tantangan, kemudian cara overcome-nya. Nah, di FNPF ini ada program apa aja sih Pak? Tadi kan melibatkan anak-anak kecil nih, kemudian juga orang-orang bisa datang untuk kegiatan di sini. Itu program yang dimiliki FNPF. Kira-kira apa gitu Pak? Kita tidak ada istilahnya program yang baku, tetapi secara prinsip seperti saya utarakan lebih awal, kita core bisnisnya seolah-olah itu adalah pelestarian satwa liar dilindungi.
untuk mencapai target kita bahwa satwa liar ini bisa kembali ke alam, kita harus memastikan habitatnya aman, kita harus memastikan tempat itu aman dari gangguan masyarakat, dan bagaimana kita bisa memastikan meminimalkan gangguan dari masyarakat, harus membuat program itu terasa bermanfaat oleh masyarakat. Betul. Jadi disitulah kita bermain, dan kita harus melihat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, di sana tidak ada kursus menari, kita kasih kursus menari secara gratis. Cost-nya tidak terlalu tinggi untuk itu, tetapi dampaknya bisa lebih Dampaknya tinggi. bisa luas. Yeah. Kalau misalnya orang ini lagi ingin pariwisata di kampung mereka, sebisa mungkin kita bantu mereka membuat program pariwisatanya, membantu mereka untuk melakukan promosi, dan membawa orang-orang relawan kita itu tempat-tempat mereka sebagai seolah-olah kelinci percobaan untuk kegiatan pariwisata. Itu salah satu contohnya. Sama dengan pendidikan, terkadang kan di sekolah mereka tidak mempunyai guru yang mempunyai pengalaman seperti kami, tetapi dimungkinkan untuk membuat program ekstrakurikuler ataupun kurikuler muatan lokal istilahnya sekarang. Ya kita bantu di sana untuk mengawali. Biasanya kalau sudah guru mereka sudah bisa, kita tidak terlalu terlibat. Jadi pada prinsipnya kami mengukur kesuksesan kami itu apabila kami tidak dibutuhkan lagi. Jadi disitulah ukuran keberhasilan kami. Dan pada kenyataannya yang paling susah itu nantinya adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi binatangnya sudah aman, tempat hidupnya sudah aman. Bagaimana membuat masyarakat ini tetap memegang komitmennya? Oh ya, itu yang susah ya Pak ya, Ya. karena memang harus dari kesadaran diri sendiri, udah harus pahamin juga. Oke. Kalau begitu, terus nih Pak, aku penasaran nih, yang anak-anak kecil itu terus ngapain Pak? Apakah FNPF yang datang ke sekolah-sekolah atau mereka yang datang ke sini untuk melihat langsung? Itu dua hal. Istilahnya ada pelajaran di kelas, kita yang mendatangi. Kemudian mereka seperti lapangannya mereka ke tempat kita. Kalau yang di Bali yang sekarang ada yang paling sering ke sini, ke pusat penanaman satwa, karena paling tidak kita bisa menanamkan kepada anak-anak satwa ini tidak seharusnya di kandang. Kalaupun harus di kandang, harus ada standar kesejahteraan satwanya. Paling tidak kita bisa ajarkan seperti itu, penanaman pemikiran seperti itu. Kalau yang di Kalimantan, karena kebanyakan kegiatan kita terkait dengan restorasi hutan, ya kita ajak mereka ke hutan, kita perkenalkan mulai dari pembibitan, identifikasi, kemudian menunjukkan bagaimana proses kerusakan hutan terjadi, bagaimana itu bisa dikembalikan, karena seringkali dengan kondisi lahan yang terlalu rusak, orang tidak mudah putus harapan untuk menanam. Jadi itulah yang kita tunjukkan, ini bisa loh ditanam, kalau benar-benar ditanam dengan baik. Ya, pantas ya, anak-anak itu pasti bakal tertarik gitu, ditanamkan sejak dini, dikasih lihat langsung aja. Iya, karena kan apalagi anak-anak zaman sekarang, kalau kita tidak bisa bersaing dengan sosial media, keasikannya mereka tidak mau. Iya benar-benar, karena dunianya udah beda. Iya. Betul. Nah, dari sisi ekoturismenya sendiri, nah menurut Pak Bayu, apa sih dampaknya dari FNPF untuk ekoturismenya sendiri? Kami selalu berupaya memberikan contoh untuk kegiatan ekowisata itu. Namun sayangnya kita tidak punya wewenang untuk meregulasinya. Sama seperti apa yang kita coba dulu di Nusa Penida, Nusa Lembongan sudah begitu ramai, Nusa Penida hampir tidak ada orang. Jadi pariwisata di Nusa Penida kami bisa banggakan itu diawali dari kegiatan relawan yang datang berkunjung melihat kegiatan kami dan berpartisipasi. Dan puncaknya adalah saat kapal pesiar National Geographic sengaja datang ke Nusa Penida hanya untuk melihat burung jalak Bali tahun 2014. Jadi semenjak itulah pariwisata di Nusa Penida berkembang. Namun demikian kami tidak pernah bermimpi perkembangan pariwisata Nusa Penida seperti sekarang. Jadi sekarang sudah ada istilahnya Nusa Penida rasa canggu, itu kalau bulan Juli Agustus. Ya di satu sisi masyarakat pasti mendapat dampak ekonomi yang sangat nyata ya. Ya betul. Tetapi apakah dampak lingkungannya mereka nanti bisa recovery di suatu saat, itu yang kami belum yakini. Oke, kalau gitu nih Pak, siapa sih inspirasi dari menjalani FNPF yang membuat Pak Bayu nih keep going gitu untuk? Kalau nama saya sebenarnya sih tidak terlalu
tahu ya siapa sih yang inspirasi, tapi kami sebagai orang Bali sangat bangga, sangat bangga dengan prinsip leluhur kami, terutama tentang Trihita Karana yang sudah sangat meluas. Namun demikian sayangnya semua orang yang cukup umur tahu itu Trihita Karana, tapi hanya sedikit yang menjalankan. Jadi kami ingin menjadi role model untuk kegiatan itu dalam skala kecil. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keinginan kepada generasi muda untuk mengikuti kegiatan kami. Tapi kami sangat sadar kalau kita mencari manfaat ekonomi bekerja di LSM, melulu hanya LSM kami tidak yakin mereka bisa ikut. Tetapi kalau mereka kreatif di dalam kegiatan LSM, bisa mengembangkan dirinya sendiri, bisa mencari nafkah yang melebihi di luar kegiatan rutin mereka sebagai pekerja di lembaga sosial masyarakat, itu pasti bisa. Oke, lalu nih Pak, dalam 5 tahun ke depan nih, gimana Bapak melihat ekoturism, pariwisata di Bali, kemudian bisa pautkan dengan FNPF 5 tahun ke depannya akan seperti apa? Kalau saya sih, memang kalau secara pribadi, kenapa kami selalu melakukan kegiatan ekowisata sebagai basic untuk perkenalan kegiatan pariwisata kepada masyarakat binaan kami? Karena kami yakini ekowisata itu kan tidak hanya melihat landscape ya, atau keindahan alam, tetapi juga harus ada unsur pemberdayaan masyarakatnya sendiri, sehingga masyarakat sendiri mendapat manfaat sebesar-besarnya untuk dari kegiatan pariwisata itu. Nah sayangnya, dari segi regulasi kan tidak berkata demikiannya. Jadi kalau kita istilahnya kalau ada investasi, orang lokal sama investor asing kan tidak mungkin punya daya saing yang sama. Satu, uang mereka lebih besar. Yang kedua, mereka lebih dipercaya oleh market. Nah kalau pemerintah memang ada keinginan untuk melakukan kegiatan ekowisata sebagai basic dari kegiatan pariwisata di Bali, mereka harus memastikan ada regulasi yang membuat masyarakat setempat itu mempunyai daya saing terhadap investasi asing. Kita bukannya anti investasi asing, tetapi kan harus realistis. Masyarakat kapasitasnya segini, orang asing kapasitasnya segini. Tapi kalau memang istilahnya ukuran celananya disamakan, jadi yang makainya kan sama. Kalau celananya pakai elastik, tergantung nanti besar badannya beda-beda kan. Nah itu yang saya sangat sayangkan dari segi regulasi. Nah kita sudah bisa melihat misalnya di pulau-pulau kecil lah yang paling cepat kita bisa lihat dampaknya. Kalau seperti di Lembongan misalnya, kalau tidak ada peran selain pemerintah dalam hal penanganan sampah, saya yakin menjadi pulau sampah di sana kalau tidak ada peran orang-orang yang penggiat lingkungan. Jadi kalau hanya mengandalkan business as usual dengan pulau sekecil itu, kedatangan setinggi itu, anggaplah satu orang bawa satu sampah plastik, itu berapa sampah plastik itu datang? Untuk ke Nusa Lembongan, kecil sekali pulaunya kan. Nah syukurnya ada orang yang peduli, ikut membantu masyarakat, ikut membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah sampah itu. Jadi saya pikir walaupun sering didengungkan pariwisata Bali itu harus berdasarkan budaya dan harus lebih mengutamakan high end tourism atau pariwisata yang berkelas, tapi kenyataannya kan yang dikembangkan mass tourism. Kalau dengan mass tourism orang tidak usah mikir, yang penting bisa foto, diviralkan zaman sekarang, banyak kan yang datang. Makin viral makin banyak yang datang. Makin banyak ininya. Kadang-kadang viral jeleknya banyak yang datang untuk melihat kejelekannya. Pak tadi dalam 5 tahun ke depan ya Pak. Nah, apa sih harapan Pak Bayu untuk mungkin untuk masyarakat di luar sana atau mungkin pemegang kebijakan? Kalau saya pikir masyarakat terutama yang di Bali, saya pikir masyarakat itu sudah mempunyai kesadaran yang cukup untuk menjaga lingkungan. Tetapi kalau istilahnya ada yang melakukan pelanggaran tidak ditindak, bahkan difasilitasi, akhirnya masyarakat, untuk apa saya menjaga ini dan kehidupan saya untuk hari ini. Jadi sangat sedikit orang berpikir untuk generasi yang akan datang, karena kebutuhan yang hari ini sangat mendesak. Jadi itu hanya bisa dilakukan kalau pemegang kebijakan itu membuat pembatasan-pembatasan yang memberikan keuntungan baik kepada masyarakat dan juga kepada alam. Memang dalam kehidupan kan mungkin ada yang adil dan seimbang,
Tapi paling tidak kita harus berupaya ke arah itu. Oke. Berarti memang harus ada kerjasama dari mas-mas stakeholder ya, entah dari pemerintah, entah dari masyarakat itu sendiri, supaya bisa tercapai nih apa yang diinginkan untuk ekopariwisata di Bali, gitu ya Pak ya? Iya, dan terutama kan RT RW-nya jelas enggak. Saya mengalami sendiri, saya sudah tanahnya sudah di aspek perumahan, tiba-tiba sekarang di peta menjadi jalur hijau. Aduh. Ya jalur hijau sekarang tiba-tiba jadi kampung Rusia baru, kan itu ironi sekali ya. Kita masyarakat kecil hanya punya lahan 12 are yang dicanangkan untuk dijadikan perumahan, sudah di aspek perumahan, itu jadi jalur hijau. Sedangkan yang nyata-nyata persawahan itu sudah ada pembangunan kampung Rusia yang baru. Jadi hal-hal seperti itu kalau bukan dari pemilik kebijakan atau policy, siapa yang kan nggak mungkin yang lain. Betul, karena memang harus ada beberapa yang dijalani dan ujung-ujungnya mereka yang memberikan. Masyarakat pasti takut dengan melanggar aturan. Tapi kalau yang lain melanggar aturan dibiarkan, masyarakat ikut juga melanggar. Iya, benar. Oke, teman-teman, tadi kita udah ngobrol sama Pak Bayu dari FNPF, Lembaga Konservasi Satwa Liar dan Reboisasi dari Habitat Natural itu sendiri. Dan kalau teman-teman mau datang untuk beraktivitas, bisa banget ya Pak ya, untuk bikin appointment dulu lalu datang ke sini untuk ikut kegiatannya. Oke, sekian dulu Eco Warrior hari ini. Sampai jumpa di Eco Warrior selanjutnya. Sampai jumpa.